Selamat siang, apa yang membuatmu ingin datang ke sini hari ini? Saya akhir-akhir ini sering marah tanpa alasan jelas. Di kantor, saya cepat tersinggung sama rekan kerja, padahal saya tahu mereka nggak bermaksud buruk, tapi saya nggak bisa dikendalikan. Ya baik, sekarang coba kita fokus pada saat ini. Saat kamu bercerita, apa yang kamu rasakan di tubuhmu sekarang? Dada saya terasa berat. Oke, kamu sadari rasa berat di dada itu. Tarik nafas pelan dan rasakan apa yang terjadi di tubuhmu saat kamu menyadarinya. Rasanya seperti ada yang menumpuk. Yang sering membuatmu marah di tempat kerja itu siapa? Bos saya, dia sering mendadak tuh kasih kerjaan aja. Coba kamu bayangkan, dia benar-benar ada di depanmu. Katakan apa yang ingin kamu sampaikan padanya tanpa menahan diri. Mungkin saya capek, saya udah berusaha keras, tapi bapak selalu bilang kurang. Saya butuh sedikit penghargaan, nggak butuh tekanan terus. Apa yang kamu rasakan setelah mengatakannya? Saya merasa lega, ternyata saya cuma butuh didengar dengan baik. Itu hal yang penting. Dalam pendekatan Gestalt, kita belajar untuk menyadari perasaan dan mengambil tanggung jawab. Mungkin saya perlu belajar bilang tidak dengan baik, dan berani berbicara kalau saya itu kewalahan, bukan cuma memendam. Itu langkah yang bagus. Dengan begitu, kamu mengambil tanggung jawab atas kebutuhanmu sendiri, bukan menunggu orang lain membantunya. Saya jadi lebih sadar sekarang, ternyata kemarahan saya bukan karena orang lain, tapi karena saya sendiri tidak mengungkapkan apa yang saya rasakan. Kesadaran itu awal dari perubahan. Teruslah perhatikan dirimu. Setiap kali emosi muncul, tubuhmu akan memberitahu banyak hal. Terima kasih. Mungkin sekarang jadi saya bisa mengenal diri saya sendiri. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi nak, badan sehat, tapi entah kenapa rasanya ada yang kosong belakangan ini. Boleh Ibu ceritakan lebih lanjut dan bagaimana perasaan kosong itu? Sejak suami saya meninggal 2 tahun lalu, saya merasa hidup ini tidak ada artinya. Kayak anak-anak sudah sibuk dengan keluarga masing-masing, dan saya merasa sendiri dan tak berguna lagi. Saya tahu yang Ibu rasakan, pasti Ibu kesepian banget. Saya bisa merasakan kesepiannya Ibu. Mungkin dalam konseling ini saya bisa membantu Ibu menemukan makna hidup Ibu kembali. Kalau boleh tahu, hal apa yang bisa membuat hidup Ibu itu terasa bermakna? Mengajar, saya suka berbagi ilmu dengan murid-murid. Rasanya hidup saya penuh arti waktu itu. Jadi menurut Ibu itu makna hidup Ibu itu memberi manfaat kepada orang lain ya? Iya, benar sekali. Tapi sekarang saya sudah tua. Siapa yang mau belajar dari saya? Ibu, dalam hidup itu kita punya kebebasan untuk memilih arah. Bahkan di usia berapapun itu. Menurut Ibu, apakah masih ada cara bagi Ibu untuk menentukan makna hidup Ibu? Mungkin saya bisa membantu anak-anak di sekitar rumah belajar membaca atau mengaji. Tapi saya takut sudah tidak mampu. Takut itu wajar, tapi eksistensi kita berarti terus memilih dan bertanggung jawab atas hidup yang sudah Ibu miliki. Apa yang Ibu rasakan? Dan jika Ibu membayangkan melakukan hal tersebut? Saya merasa bahagia, seperti ada semangat baru. Itu luar biasa. Kadang makna hidup itu muncul ketika kita berani menerima sesuatu. Mungkin ada hal yang ingin Ibu lakukan setelah sesi ini? Saya ingin memulai mengajar anak-anak tetangga setiap sore, meski hanya sebentar. Mungkin ini hanya membantu saya merasa hidup lagi. Betul. Mungkin setiap manusia selalu punya arti dan kebebasan untuk menciptakan maknanya sendiri. Saya bangga kepada Ibu. Terima kasih nak. Saya merasa lebih ringan. Mungkin saya merasa saya memang masih punya arti. Baik. Betul Ibu, setiap manusia itu mempunyai arti dan kebebasan untuk menciptakan maknanya sendiri. Saya bangga dengan Ibu. Ibu itu bisa menciptakan makna hidup Ibu setelah usia Ibu sudah lanjut. Terima kasih nak. Sama-sama Bu.